鬼火掌，啊！这是什么斗气？ Halo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Di video sebelumnya, Yafei yang memberikan semua barang lelang kepada keluarga Xiao kemarin, Jollibee pun membuat perhitungan dengan keluarga Xiao dan membuat kekacauan juga di area pasar keluarga Xiao. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke dalam ceritanya. Xiaoyan yang mendengar berita jika keluarga Jali mengeluarkan ramuan peremajaan, ternyata di sana banyak sekali orang-orang yang sedang berkumpul dan melakukan sebuah protes di sebuah apotek milik keluarga Jali karena keluarga Jali telah menaikkan harga ramuan tersebut menjadi 2 kali lipat. Sedikit informasi, jika ramuan peremajaan yang dimaksud di sini mempunyai khasiat bisa menyembuhkan penyakit luar maupun penyakit dalam. Dan anak buah Jollibee yang melihat jika ada seorang pemuda yang terluka parah dan membutuhkan ramuan peremajaan, dia pun segera menaikkan lagi harga ramuan peremajaan di sana menjadi 3 kali lipat. Untung saja ada seorang pemuda yang menggunakan masker memberinya sebuah ramuan untuk menyembuhkan luka teman si pemuda tadi. Melihat kemanjuran obat yang diberikan oleh si pria misterius tadi, sontak semua orang sangat terheran-heran saat mendengar ramuan tersebut telah dijual dengan harga murah oleh keluarga Xiao. Anak buah Jollibee pun langsung melaporkan kepada dirinya jika orang-orang yang ingin membeli ramuannya itu malah pergi ke tempat keluarga Xiao. 家列家不会善罢甘休，先别放松。 Di tempat Jollibee, dia terlihat sangat marah sekali saat mendengar berita tadi dari Liao. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan kabar dari salah satu anak buahnya jika Yafei memberikan semua barang lelang kepada keluarga Xiao, yang dimana Yafei sengaja melakukan itu karena dia ingin membalas perbuatan Jollibee yang telah membantu Liu Xi saat dia akan diculik kemarin. Di tempat lain, terlihat seorang wanita yang berlari terburu-buru memasuki rumah keluarga Xiao, yang dimana kita dijelaskan di sini jika wanita itu adalah kakak dari Xiaoning yang bernama Xiaoyu. Xiaoyu yang terlihat marah sekali saat mendengar jika adiknya itu mengalami patah tulang saat melawan Xiaoyan. Awalnya Xiaoyu ingin membalaskan dendam sang adik, tapi dia batalkan karena akan menimbulkan konflik sesama keluarga Xiao saja. 萧宁没事。 萧炎那里炼了续骨药，托萧薰儿送我战咒。你嫌我们家脸丢的还不够多吗？别信那小子，我这胳膊就是萧炎这小子打伤的。 Di tempat Jollibee, Liu Xi yang dimarahi habis-habisan oleh Jollibee karena ulahnya yang ingin menculik Yafei tanpa sepengetahuannya kemarin menimbulkan kerugian yang sangat besar sekali kepada keluarga Jali. Liu Xi yang terlihat sangat tenang sekali menghadapi Jollibee, dia pun langsung memberikan sebagian resep saja untuk membuat obat musim semi, yang dimana obat tersebut memiliki efek lebih manjur lagi dibandingkan pil reflektor darah milik keluarga Xiao dalam urusan menyembuhkan penyakit. Karena Liu Xi memberikan sebuah resep obat musim semi yang akan menjamin kemenangan Jollibee, dia pun merubah target wanita yang dia incar kemarin juga, yang semulanya adalah Yafei, sekarang menjadi Xun-Er untuk melayaninya. Jollibee yang mendengar ucapan Liu Xi, dia langsung marah sekali karena ternyata Xun-Er adalah calon menantu yang diidam-idamkan oleh Jollibee. Liao yang mendengar hal itu pun, dia malah lebih realistis lagi dan mengingatkan sang ayah jika mengalahkan pasar keluarga Xiao lebih penting daripada mengejar pernikahan Liao dengan Xun-Er. 顺便把我儿媳妇抢过门。是，父亲，
这样怕是不妥吧？你带着所有人去萧家方氏，直接抢！ Di tempat lain, terlihat Xiaoning dan Xiaoyu yang sedang berjalan menyusuri pasar sambil menceritakan insiden di mana lengannya itu patah tulang kemarin. Xiaoning sempat melarang Xiaoyu untuk mengajar Xiaoyan karena nasib pasar keluarga Xiao saat ini bergantung dengan sosok alkemis misterius milik Xiaoyan yang mampu menciptakan pil darah kemarin. Tak lama kemudian, Liao dan anak buahnya pun mengepung Xiaoning dan Xiaoyu. Ternyata rencana dari Liao mengepung mereka hanya untuk memancing Xiaoyan agar datang ke sana dan membantu mereka, karena Liao ingin mengajar Xiaoyan secara langsung. 哎呀，你们挡了我的道了。 姐姐别管我，快去通知护卫队。弟弟，你还好吗？ Di tempat lain, Xiaoyan yang mendapat sebuah informasi jika Xiaoning dan Xiaoyu telah dikepung oleh anak buah Liao, dia pun segera bergegas pergi menemui mereka. Xuner yang mendapat informasi jika Xiaoyan, Xiaoning, dan Xiaoyu mendapatkan sebuah masalah, dia pun segera pergi menemui mereka. “我正要找你呢，萧炎。”先解决了加烈家再说。是的。哎呦，表姐，你什么时候回来的呀？小混蛋！西掌，清风玄拳，回火掌，啊！这是什么斗气？这真的是那个3年都在不断变弱的萧炎吗？你就这2下子？够了，我这就送你上路。萧炎有危险！必挡车，死定了！师傅，救我！来不及了！萧炎哥哥！萧炎哥哥，萧炎哥哥！ Jollibee yang melihat Liao terluka parah akibat serangan dari Xiaoyan tadi, dia pun mengeluarkan touchinya dengan skala besar dan membuat semua orang yang ada di sana pun kewalahan untuk menahan tekanan touchi yang dikeluarkan oleh Jollibee. Saat Jollibee ingin mengeluarkan serangannya dengan kekuatan penuh, untung saja ayah Xiaoyan datang tepat waktu untuk menyelamatkannya.
Tapi siapa sangka orang terkuat nomor 2 di keluarga Jali yang bernama Jalinu telah datang dan membantu Jalibi. 小战，狂狮怒gang！该死的老家伙！大猎老贼，休得猖狂！大空蝶。 Jalibi yang memutuskan untuk mundur saja seketika Shun-Er ingin membuat perhitungan dengan Liu Si karena ternyata penyebab dari semua kekacauan ini mungkin bisa dihentikan jika Liu Si tak sanggup lagi membantu Jalibi untuk membuat obat musim semi itu. Di tempat Jalibi terlihat jika kaki Liao mengalami patah tulang dan menggunakan kursi roda. Liao pun menyadari jika doji milik Xiaoyan telah meningkat dengan sangat pesat sekali. Mereka yang belum sanggup membunuh Xiaoyan secara terang-terangan, mereka pun mengincar sosok alkemis milik Xiaoyan yang masih belum mereka ketahui. Xiaoyan yang mengintai mereka dari langit-langit, dia pun menyusun strategi untuk melawan Jalibi nantinya. Di tempat Liu Si, dia yang sedang bersenang-senang dengan dua orang wanita di sana, datanglah Shun-Er menghampirinya dengan penuh amarah. Xiaoyan yang tidak sengaja melihat Shun-Er membunuh Liu Si. Di sini pun kita dijelaskan kenapa Shun-Er membunuh Liu Si, karena dia menyadari jika alkemis Jalibi tidak ada, maka keluarga Jali tidak akan mampu lagi bersaing dengan alkemis milik Xiaoyan. 没想到小丫头居然会秘法。别上前。 我知道你心疼他，但是现在你还有很多事情要处理。别担心，这只是用秘法的后遗症。薰儿这么要强的丫头，肯定不希望你看到她这么憔悴。 Jalibi yang telah mengetahui jika Liu Si telah meninggal, dia pun segera membagi tugas yang dimana Jalinu akan mencari bahan untuk membuat obat musim semi ke kota sebelah. Karena bahan obat yang mereka beli dari Yafe kemarin, ternyata Yafe berikan semuanya kepada keluarga Xiao. Jadi mau tidak mau Jalinu harus mencari bahan tersebut ke kota tetangga. Liao yang memberikan sebuah rencana kepada sang ayah untuk memberitahu kematian Liu Si kepada gurunya agar dia mau membantu Jalibi untuk membalaskan dendam kematian muridnya itu. Esok harinya Xiaoyan yang menghampiri Yafe sambil bertanya apakah dia memiliki bahan-bahan untuk membuat obat musim semi yang sama seperti obat yang akan dibuat oleh Jalibi. Karena Yafe tidak memiliki bahan yang cukup untuk membuat obat tersebut, dia pun memberikan lokasi tujuan Jalibi membeli bahan-bahan itu agar Xiaoyan mampu mendahului Jalinu nantinya. 看来亚菲姐姐早猜到我今天会来了。呢？路上小心。 Scene pun beralih di mana Xiaoyan dan ayahnya itu sedang mengamati pergerakan keluarga Jali jika mereka sudah mulai berjalan untuk pergi ke kota sebelah. Sebelum Xiaoyan pergi meninggalkan kota hutan, dia sempat menitipkan ramuan untuk Shun-Er kepada sang ayah karena Shun-Er sedang mengalami masalah dengan dojinya itu. Setelah pasukan keluarga Jali melewati perbatasan kota hutan, Xiaoyan pun berpamitan kepada sang ayah dan segera pergi juga. Saat Xiaoyan menyeberangi jembatan di perbatasan kota hutan itu, film pun bersambung.
Cukup sekian di episode kali ini. Untuk episode 9 dan 10 nanti kita bahas secara lengkap di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.